أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Rosatul Nawawi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah bi khair. Pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran kita yang bercerita tentang ma'a ahli Thaif, bersama dengan penduduk Thaif. Bagaimana kisahnya? Ustaz akan bacakan. Langsung saja ya. Lamma ishtaddal bala'u min Quraisyin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti ammihi kharaja ila Thaif. Ketika bertambah kerasnya gangguan dari kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian pamannya, Nabi keluar pergi ke Thaif. Jadi ketika paman Nabi meninggal, yaitu Abu Thalib yang kemarin telah kita kisahkan, meninggal dalam keadaan kafir, ya, Nabi memerintahkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah agar bisa Nabi bela di hari kiamat. Tetapi Abu Thalib enggan untuk mengucapkannya, malah mengikuti perkataan Abu Jahal. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Nah, ketika Abu Thalib meninggal, maka bertambah siksaan, ya, kerasnya gangguan dari kaum Quraisy kepada kaum muslimin dan kepada Rasulullah secara fisik. Maka Nabi SAW berinisiatif, ya, untuk membuka medan dakwah di tempat yang lain, yaitu di kota Thaif, ya, yang berjarak antara Mekah dan Thaif itu 80 km. Ya, dan Nabi SAW pergi ke sana, ya, dengan berjalan kaki. Nabi tidak menaiki onta, ya, atau kuda dan lain sebagainya, tetapi berjalan kaki ke sana, ya, agar kaum Quraisy tidak mengetahui kepergian Nabi, ya. Dan Nabi SAW berjalan bersama dengan budaknya, yaitu Zaid bin Harisah. Saya bacakan, wa kana ma'ahu Zaid ibnu Harisah maulah, dan Nabi bersamanya Zaid bin Harisah, budaknya atau anak angkatnya. Fa'aqoma bainahum asyarata ayyamin, dan Nabi SAW berdakwah di Thaif, bermukim di sana, ya, selama asyarah ayyam, 10 hari. La yada'u ahadan min asrafihim illa kallamahu, dan Nabi tidak meninggalkan seorang pun dari pembesar Thaif kecuali Nabi ajak bicara dia, ya, Nabi ajak bicara, Nabi samperin, wada'ahu ila dinillahi ta'ala, dan Nabi mendakwahkannya, ya, untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di Thaif itu, ya, ada satu suku yang namanya suku Sakif, ya, dan di sana ada 3 pembesar, ya, yaitu Abdu Yalail, kemudian Hubaib bin Amr, dan juga Mas'ud bin Amr. Semuanya pembesar Thaif. Nabi mendatangi mereka, Nabi ajak bicara satu-satu, ya, untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi ketiganya menolak, dan ketiganya ini bersaudara, ya, Abu Yalail bin Amr, Hubaib bin Amr, dan juga Mas'ud bin Amr. Semuanya adalah pembesar Thaif, kepala sukunya. Nabi mendatangi kepala sukunya. Kenapa? Karena ketika kepala suku itu masuk Islam, maka akan gampang penduduknya juga masuk Islam, rakyatnya juga gampang untuk masuk Islam. Makanya Nabi yang memprioritaskan, mengutamakan untuk mendakwahkan kepala suku dulu. Dan ketiga orang ini menolaknya dengan keras, ya, menolaknya dengan keras, ya. Nabi mendatangi ketiganya. Yang satu mengatakan, ya, seandainya engkau jadi nabi, maka aku akan robek kiswah Ka'bah. Maksudnya kain penutup Ka'bah akan dirobek. Kemudian yang satu lagi mengatakan, ya, apakah Allah tidak mengutus orang lain saja selainmu menjadi nabi, ya. Maksudnya kenapa engkau yang dipilih menjadi nabi, kenapa tidak orang lain saja yang Allah utus? Ini perkataan seperti ini adalah perkataan yang menghinakan, yang menyakitkan.
Kemudian juga yang lain mengatakan ya, aku tidak akan bicara kepadamu selamanya, seperti itu. Jadi 3 orang ini menolak dan menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi SAW ya tidak memaksanya, ya jika kalian tidak mau ya tidak mengapa. Tapi Nabi minta untuk tidak dikabarkan kepada yang lain, disembunyikan, ya jangan sampai berita ini kedatangan Nabi ke Taif sampai diketahui oleh orang Quraisy, ya sampai terdengar di Mekah, seperti itu. Akhirnya ya walakinnahum taraduhuma wa akhrajuhuma min dzalikal balad, ya mereka pembesar mereka itu ya mengusir keduanya, Nabi dan Zaid bin Harisah, ya wa akhrajuhuma mengeluarkan keduanya dari negara itu, dari kota tersebut, ya dengan memprovokasi anak-anak kecil, orang-orang bodoh, ya memprovokasi. Akhirnya mereka membuat dua barisan dan waja'alu yarmunahuma bil hijarah wa bi kalimatin la taliqu bihi, dan mereka ya mengambil bebatuan, mengambil kerikil, membuat 2 saf, ya dan Nabi dan Zaid bin Harisah berada di tengahnya. Akhirnya mereka melempari Nabi dan Zaid bin Harisah dengan batu kerikil tersebut, ya dan juga wa bi kalimatin la taliqu bihi, dan juga mengucapkan perkataan yang ya tidak layak, perkataan yang tercela, yang kotor. Hatta dumiyat qadamah, sampai kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia berdarah. Ini diantara ya kejinya perbuatan mereka, ya ya wa Zaid ibnu Harisah yakihi binafsihi hatta asobuhu fi ra'sihi, sedangkan Zaid bin Harisah ya berusaha untuk menghalang-halangi ya terhadap batu yang dilemparkan ke arah dia dan ke arah Nabi, ya sampai mengenai kepala Zaid bin Harisah sampai berdarah, ya fansarafa ila Makkah mahzunan, dan Nabi SAW berjalan setelah itu, ya berjalan ke arah Mekah. Nah, sesampai di daerah yang bernama Qarnul Manazil, jadi ketika sudah Nabi SAW merasa bersedih, ya dalam keadaan bersedih ketika apa yang terjadi pada saat itu, ya Nabi berdarah-darah, kemudian dihinakan, kemudian Nabi ya berjalan sampai tidak terasa di Qarnul Manazil, suatu daerah yang namanya Qarnul Manazil, dan ini adalah puncak kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di mana dakwah di Mekah ya ditolak, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal, kemudian istri yang tercinta meninggal. Ini adalah puncak kesedihan Nabi, dan ketika berdakwah di Taif pun ditolak dengan cara dihinakan seperti ini. Nah, ini adalah puncak kesedihan Nabi. Maka Nabi tak terasa ya berjalan sehingga telah sampai di Qarnul Manazil, ya. Kemudian tiba-tiba ada malaikat yang menaunginya, ya yaitu Jibril, ya wa ma'ahu malakul jabal, dan bersama Jibril itu malaikat gunung, ya. Kemudian Rasulullah farafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, maka Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, ya fanadahu Jibril, maka Jibril memanggilnya, wa qala innallaha ba'asa ilaika malakal jabal litamurahu bima syi'ta, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya mengutus kepadamu malaikat Jabal, kata Jibril, untuk engkau memerintahkan apa yang kau inginkan. Maksudnya, wahai Muhammad, jangan bersedih, ya ini bersamaku ada malaikat gunung, malaikat Jabal, kata Jibril, ya Allah memerintahkan kepadaku ya membawa malaikat gunung, ya agar engkau memerintahkan apa yang kau inginkan, ya. Kemudian malaikat Jabal memberi salam kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Muhammad dalika fima syi'ta, wahai Muhammad, ya terserah engkau, ya in syi'ta akbaftu alaihim al-akhshabain, ya, jika engkau mau aku angkat 2 bukit ini, 2 gunung ini kepada mereka, aku timpakan kepada mereka, ya aku timpakan ke penduduk Taif, atau aku timpakan ke penduduk Quraisy, terserah engkau kalau engkau mau, ya. Jadi di saat Nabi bersedih seperti itu, datang Jibril dan malaikat gunung, ya agar Nabi SAW semangat,
ya, dan juga menawarkan untuk membinasakan mereka. Maka apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang lembut hatinya, ya, seorang yang akhlak yang mulia, mempunyai akhlak yang mulia, yang tidak mempunyai dendam, ya, walaupun telah disakiti oleh kaumnya, ya, ditimpukin dengan batu. Ini merupakan perbuatan yang tercela, apalagi pada seorang nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Ya, bahkan aku, ya, berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka itu anak-anak, yang anak-anak tersebut, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Rasulullah walaupun sudah ditolak, ya, di Quraisy, di Mekah, di Taif, masih berharap agar Allah, ya, mereka mendapatkan hidayah. Paling enggak kalau mereka tidak mendapatkan hidayah, yaitu anak-anak mereka yang mendapatkan hidayah. Ya, kita lihat Ali bin Abi Thalib, yang bapaknya Abu Thalib musyrik, Ali mendapatkan hidayah. Kemudian Mut'im bin Adi yang musyrik, kemudian anaknya, ya, Zubair bin Mut'im mendapatkan hidayah. Abu Jahal, ya, gembongnya Quraisy, yang musyrik, dan anaknya Ikrimah bin Abi Jahal mendapatkan hidayah. Maka Nabi menginginkan agar, ya, tidak ditimpahkan gunung tersebut, malah mendoakan mereka agar mengeluarkan anak-anak mereka itu orang yang beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Ya. Kemudian Nabi, ya, berjalan, ya, hampir mendekati Mekah, ya. Kemudian Nabi di sana, ya, membaca Al-Quran, ya, sholat, membaca Al-Quran tengah jalan, dan tiba-tiba ada sekerumpulan jin, ya, mendengar Nabi membaca Al-Quran. Wa huwa qa'imun yusolli bi ashabi sholatul fajar. Dan Nabi, ya, sedang sholat fajar pada waktu itu, ya. Kemudian ketika telah selesai, maka jin yang mendengar ini, ya, melapor kepada teman-temannya, dan teman-teman jin itu beriman. Dan ini yang membuat Nabi SAW juga hilang kesedihannya, ya. Datang Jibril menawarkan bantuan dan malaikat gunung. Kemudian, ya, dari gerombolan manusia dakwah Nabi ditolak, sedangkan dari golongan jin, ya, banyak yang beriman. Jadi syarat Islam itu bukan hanya, ya, untuk manusia saja, tetapi juga untuk, ya, jin, untuk golongan jin, dan jin beriman ketika mendengar Nabi SAW, ya, sholat dan membaca Al-Quran. Mereka dan jin itu melapor pada teman-temannya, dan teman-temannya beriman. Kemudian Nabi pulang ke Mekah, ya, sedangkan kata Zaid bin Harisah, yaitu anak angkatnya, ya, bagaimana bisa, ya, kita pulang ke Mekah sedangkan kaummu telah mengusirmu. Maka Nabi SAW, ya, meminta perlindungan kepada orang Quraisy juga yang masih kafir, tetapi orangnya ini baik, yaitu Mut'im bin Adi, agar dimintakan jaminan keamanan. Akhirnya Mut'im bin Adi, ya, mau melindungi Nabi untuk masuk Mekah. Kemudian Nabi pulang ke Mekah dan tawaf 7 kali. Nah, ini adalah gambaran kisah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika berada dan berdakwah di Taif, ya, yaitu perjalanan yang sangat berat, sampai-sampai, ya, Nabi merasa bersedih, ya. Nabi merasa bersedih ini yang bisa Ustadz sampaikan, ya, nanti bisa kalian baca lagi kisahnya di bukunya, ya, agar kalian mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian selanjutnya adalah, ya, mufradat, ya. Di sini Ustadz akan bacakan, kemudian kalian setorkan seperti biasa, hafalkan dan setorkan. Ustadz bacakan, ya. Ad-dororu, bahaya. Syiddatun, keras atau kuat, ya, itu salah itu, ya, keras atau kuat. Al-ghaizu, marah. Fatrotun, nah, fatrotun itu beberapa waktu, ya, ini salah lagi artinya nih. Fatrotun, beberapa waktu. Jangan lupa, fatrotun, beberapa waktu.
Syiddatun tadi apa? Keras atau kuat. Aqoma bermukim. Al-bala'u cobaan. Toroda mengusir. Al-qadamu kaki. Dari mata kaki ke bawah ya. Al-qadam itu mata kaki ke bawah. Kalau rijlun baru kaki secara umum. Yaki menjaga. Yaki menjaga. Tapi ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Apabila kurang paham bisa bertanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.